Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, pada kali ini saya akan membawa materi tentang kenakalan remaja. Pada kali ini, setelah saya menjelaskan, saya minta untuk kalian semua membuat resume dengan yang tadi saya jelaskan ya, pakai bahasa sendiri resumenya. Oke, kita mulai saja. Mulai dari pengertian kenakalan remaja adalah suatu perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang melanggar nilai dan norma sosial dan mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri dan masyarakat. Nah, pada masa remaja, emosi seseorang itu masih labil. Jadi, belum memiliki pegangan dan proses pencarian jati diri. Lalu ada kenakalan remaja memiliki dua karakteristik berikut ini. Yang pertama, adanya keinginan untuk melawan, seperti bentuk radikalisme. Terus yang kedua, memiliki sikap apatis, yang biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap kondisi masyarakat. Nah, bentuk kenakalan remaja antara lain pemerasan atau kalau kita sekolah pemalakan ya, pencurian, terus penggunaan narkoba seperti ganja dan sabu, bahkan bisa melakukan pembunuhan. Terus ada faktor lain yang mendukung timbulnya masalah ini, misalnya ada perkumpulan di sekolah seperti geng, terus pengaruh dari film juga bisa, atau bacaan, atau tingkat umur para pelaku kejahatan ini pun beragam, mulai dari masih duduk di bangku sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Namun selain dampak negatif yang disebutkan di atas, perubahan sosial juga mendatangkan kemajuan dan modernisasi. Lalu ada lagi ya, latar belakang permasalahan kenakalan remaja, yaitu tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan. Perilaku remaja saat ini sulit diatasi. Baru-baru ini seringkali kita dengar ya, berita di televisi maupun di radio yang disebabkan oleh kenakalan remaja. Di antaranya tawuran, terus ada pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar SMA, terus ada juga yang pakai narkoba dan lain-lain. Lalu ada bentuk dari kenakalan remaja, bentuk kenakalan remaja ya. Menurut Sunarwiyati itu membagi kenakalan remaja dalam 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu kenakalan biasa. Apa itu kenakalan biasa? Kenakalan biasa itu seperti suka berkelahi, suka keluyuran, atau membolos, terus pergi dari rumah tanpa pamit. Itu yang pertama, yang kenakalan biasa. Lalu yang kedua ada kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Misalnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, lalu mengambil barang orang tua tanpa izin, seperti mencuri gitu ya. Lalu ada lagi nih, kenakalan khusus. Apa itu kenakalan khusus? Misalnya seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah, pada kenakalan khusus ini berdampak pada si remaja tersebut pidana ya, karena bentuk kejahatannya ini sudah masuk ke dalam ranah hukum. Lalu yang D, ada jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja di sekolah. Yang tadi seperti bolos sekolah, meninggalkan sekolah, terus tidak masuk sekolah, seperti ada lagi membawa senjata tajam juga. Terus yang kedua, ada kenakalan remaja di luar sekolah atau masyarakat nih ya. Seperti yang pertama ikut balapan liar, terus ikut tawuran antar warga, terus minuman keras ya, buka miras, lagi nongkrong minum miras. Terus yang D ada mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Terus ada yang ketiga, kenakalan remaja di lingkungan keluarga, seperti tidak mendengarkan nasihat orang tua, lalu tidak menaati perintah orang tua,
terus melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Nah, selain itu ada pula faktor-faktor ya, atau penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu sosiologis, faktor psikologis, dan biologis. Ketiga faktor ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga mendorong terjadinya delinkuensi atau aktivitas remaja yang bertentangan dengan norma-norma. Contohnya apa faktor sosiologis? Yang pertama nih, faktor sosiologis dari kenakalan remaja merupakan eksternal yang menunjang terjadinya kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang mempengaruhi remaja tersebut. Terus ada yang kedua, faktor psikologis. Kenakalan remaja berkaitan dengan hubungan keluarga, ya. Jadi pengabaian emosional dari keluarga terhadap anaknya, atau orang tua menolak remaja secara emosional dan tidak menunjukkan kepada remaja bahwa mereka mencintai serta memperhatikan mereka. Jadi faktor psikologis ini bisa jadi kurangnya perhatian dari keluarga terhadap anak ini, terhadap remaja ini. Lalu yang ketiga ada faktor biologis kenakalan remaja. Apa yang dimaksud dengan faktor biologis adalah pengaruh elemen fisik dan organik dari remaja itu sendiri. Elemen fisik organik atau biologis ternyata dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap tindakan kenakalan remaja. Nah, ini ada satu kasus contoh. Jadi seorang gadis berusia 15 tahun didapati tidak dapat restless, mudah terkejut dan tidak mampu berpikir atau bertindak rasional. Ternyata hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya insulin dalam darahnya yang menyebabkan kadar gula darahnya menjadi rendah. Dengan pengobatan dan pengaturan pola makan yang tepat, hal ini dapat diatasi. Lalu ada faktor-faktor eksternal nih yang menjadi penyebab kenakalan remaja. Yang pertama ada faktor internal atau krisis identitas. Terus ada kontrol diri yang lemah juga itu termasuk. Lalu ada akibat ya, akibat dari kenakalan remaja sendiri yang ditimbulkan dari remaja itu sendiri. Nah, dari akibat ini dapat digolongkan menjadi berbagai tingkatan, mulai dari sikap suka menantang orang tua, membolos sekolah, mengganggu teman, sampai kenakalan remaja yang tergolong sudah termasuk tindakan kriminal. Ya, bila itu membunuh kan udah termasuk kriminal. Nah, di beberapa kota besar seperti di Jakarta ini sering terjadi kenakalan remaja, entah itu tawuran atau mungkin suka mabok di jalanan umum. Nah, di dalam tawuran ini kan para pelaku yang sudah mempersiapkan senjata tajam, batu, guntungan, dan sejenisnya untuk mempersenjatai diri dengan maksud mencederai lawan. Itu kan sangat membahayakan juga ya. Terus kenakalan remaja juga dapat menimbulkan beberapa akibat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu menurunkan semangat belajar. Jadi anak yang sudah biasa melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti suka membolos, suka mencuri barang milik teman, suka membohongi orang tua atau guru, biasanya sudah tidak semangat lagi dalam belajar. Karena ia tidak mau membaca buku pelajaran, dia lebih senang kayak berkumpul, nongkrong sama geng-gengnya, atau bersama teman-temannya. Saat di sekolah pun ia sudah tidak berkonsentrasi lagi terhadap pelajaran. Terus yang kedua ini, si remaja ini merasa menjadi jagoan. Jadi pelaku kenakalan remaja sudah terbiasa melakukan hal yang kurang baik. Jadi ia merasa ditakuti oleh teman-temannya, maka timbul perasaan bahwa dirinya adalah jagoan di lingkungannya. Terus yang ketiga, berkurangnya kadar iman. Jadi suara saya masih kedengaran tidak?
Halo, suara saya masih kedengaran tidak? Masih, Pak. Oke, kalau masih saya lanjutkan ya. Baik. Tadi yang ketiga ada berkurangnya kadar iman dan takwa ya. Jadi keimanan dan ketakwaan adalah salah satu pengendali tingkah laku sebenarnya. Seorang yang imannya kuat dan selalu bertakwa kepada Tuhan, ia akan selalu berusaha berbuat baik dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Terus ada yang keempat juga, tidak patuh terhadap orang tua dan guru. Jadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Artinya kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua, nasihat dan perintah orang tua. Nah, tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya, dan tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang tidak baik. Jadi segala nasihat dan perintah orang tua dianggap angin lalu bagi remaja yang sering melakukan tindak kriminal atau melakukan kenakalan remaja. Terus ada nih selanjutnya solusinya, solusi dalam menangani masalah yang terjadi pada remaja. Yang pertama ada peran orang tua. Jadi di dalam peran orang tua ini, yang A itu menanamkan pola asuh yang baik pada sejak prenatal dan balita pada saat di dalam kandungan dan masih bayi ya. Jadi orang tua itu sudah memberikan suatu masukan-masukan yang positif tentunya. Terus membekali anak dasar moral dan agama. Terus mengerti komunikasi yang baik. Jadi dari awal, dari dini itu dididik menjadi anak yang berkomunikasi dengan baik. Kalau ngomong tuh nggak kasar, nggak kotor, jadi tidak seenaknya. Terus ada lagi menjalin kerjasama yang baik dengan guru. Terus menjadi tokoh panutan bagi anak baik dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat. Terus di sini ada peran guru juga. Tadi kan orang tua, nah di sini ada guru. Yang pertama bersahabat dengan siswa, menciptakan kondisi sekolah yang aman, terus memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler juga bisa. Terus ada lagi mencegah terjadinya kenakalan remaja. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, banyak kemajuan yang dicapai masyarakat, di sisi lain tidak sedikit terjadi kemerosotan moral, sepertinya halnya kenakalan remaja. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan ajaran agama yang dianut. Nah, di dalam ilmu agama kan tidak ada yang namanya agama itu untuk berbuat yang kriminal ataupun tidak baik. Semua agama pasti dianjurkan untuk membuat si anak ini pasti menjadi lebih baik lagi, berakhlak, bermoral. Terus yang kedua, ada menjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Jadi namanya keluarga kan merupakan tempat yang sangat berpengaruh ya terhadap pembentukan sikap dan mental. Jadi diperlukan kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis untuk mewujudkan hal tersebut. Oke, udah sampai sini. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya, Pak. Oke, silakan Rizky Parwati. Iya, Pak, saya mau nanya. Kan tadi kan Bapak nyebutin pencegahan itu secara umum. Kalau pencegahan di sekolah, contohnya kayak gimana ya, Pak? Oke, cara pencegahan kenakalan remaja di sekolah. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, kalau untuk di sekolah mungkin bisa ya dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, misalnya di hari Kamis siswa-siswa di situ banyak nih yang ngelakuin tawuran pada hari Kamis. Nah, kita nih sebagai guru bisa juga bekerja sama dengan guru ekstrakurikuler untuk mengadakan kegiatan seperti ada futsal atau yang lain, basket, sehingga anak-anak yang tadinya ini mengikuti tawuran bisa nih untuk ikut dalam kegiatan yang lebih positif atau ekstrakurikuler itu. Jadi lebih meminimalisir sih. Seperti itu Kiki, kurang lebih. Oke, makasih ya Pak.
Oke, ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, saya tadi kan sudah memberikan tugas membuat resume. Coba mulai dari Agneliza, silakan. Ya, dari yang saya tangkap, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar nilai dan norma sosial. Kenakalan remaja biasanya terjadi pada usia belasan tahun. Kenakalan remaja ini disebabkan akibat faktor keluarga, komunitas, dan juga lingkungan sekitar. Akibat dari kenakalan remaja ini yaitu suka menentang orang tua, menurunkan semangat belajar, kurangnya iman, dan takwa. Solusi dalam menangani kenakalan remaja yaitu melibatkan peran orang tua yang berperan dalam menanamkan pola asuh, membekali anak dengan moral dan agama, menjalani komunikasi yang baik, dan juga menjadi tokoh panutan yang baik. Dan guru pun berperan dalam menangani kenakalan remaja, yaitu bersahabat dengan siswa, meningkatkan peran BK di sekolah, dan menciptakan kondisi sekolah yang nyaman. Oke. Sudah, Pak. Baik, Eliza sudah. Saya pikir sudah cukup mengerti ya. Oke, sekarang Ega Mawarni Putri, silakan meresum penjelasan yang tadi saya jelaskan. Menurut saya, kenakalan remaja adalah kenakalan yang terjadi pada anak belasan tahun yang sedang pada masa puber di usianya yang dapat mengganggu ketertiban di masyarakat. Masa remaja, ia masih labil dan mempunyai pendirian sendiri pada dirinya. Adapun jenis-jenis kenakalan remaja, yang pertama itu penyalahgunaan narkotika. Di mana penyalahgunaan narkotika ini si anak menggunakannya agar mendapatkan halusinasi. Yang kedua itu perilaku seksual perkelahian pelajar. Lalu ada kebut-kebutan antar pelajar, peredaran pornografi, pengurusakan barang-barang, lalu ada bentuk kelompok yang bersifat negatif, dan yang terakhir cara berpakaian yang kurang sopan untuk di usia remaja. Udah cukup, Ega Mawarni. Ada lagi Ega Mawarni? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya Rizky Parwati, silakan membacakan. Ya, menurut saya kenakalan remaja merupakan kumpulan dari perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Biasanya kenakalan remaja ini terjadi pada anak belasan tahun. Nah, faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam. Contohnya seperti anak yang broken home, jadi kurang perhatian orang tua, jadi dia nakal, cari-cari perhatian di luar sana. Kemudian ada faktor eksternal yaitu dari luar, pengaruh dari teman. Contohnya kalau temennya makin narkoba, jadi dia ikut-ikutan pakai narkoba. Karena kalau misalkan nggak pakai narkoba juga bisa jadi di tongkrongan itu dia dikucilkan atau dikata-katain cupu dan sebagainya. Oke, berarti semuanya paham ya tentang materi kali ini. Paham, Pak. Oke. Paham. Jika semuanya paham, dan tadi juga saya mendengarkan resume dari kalian, saya rasa cukup mengerti ya untuk materi kali ini. Mengerti, Pak? Mengerti, Pak. Baiklah, kalau sudah mengerti semua, saya akhiri kelas hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.